A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menurut bahasa, gosip atau gibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Gibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ghabah, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, gibah adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Menurut Ibnu Mas'ud, gibah adalah menyebutkan apa yang diketahui pada orang lain, dan jika engkau mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya, berarti itu adalah kedustaan. Menurut Syekh Salim Al-Hilali, gibah adalah menyebutkan aib orang lain dan dia dalam keadaan tidak hadir di hadapan engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seseorang muslim, dan jangan pula mencari-cari kesalahannya, sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Islam melarang umatnya melakukan gosip karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh. Perilaku gosip dapat berubah menjadi fitnah dan hoax jika kabar itu tidak benar dan berubah lagi menjadi adu domba yang menghancurkan hubungan manusia.
Di samping menghancurkan keharmonisan hubungan, perilaku gosip akan memberikan beberapa dampak negatif lainnya, yaitu yang pertama adalah mendapatkan dosa yang lebih berat dari zina. Dengan melakukan gosip, seseorang telah berbuat zalim kepada orang lain. Orang-orang yang melakukan gosip tidak akan dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang tersebut. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah kamu dengan ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada berzina. Mereka berkata, bagaimanakah bisa ghibah lebih berat daripada zina? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya orang yang berzina bila bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Sedangkan orang yang ghibah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum orang yang digibahi memaafkannya. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua adalah merendahkan derajat manusia. Dengan gosip, kabar tentang orang lain akan terdengar ke publik. Hal itu membuat rahasia dan aib orang lain menjadi bahan tertawaan orang banyak. Panggilan yang buruk pun akan disematkan pada orang yang terbongkar rahasia dan aibnya. Martabat orang yang digosipkan pun akan jatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Batas dikatakan gosip atau ghibah adalah membicarakan sesuatu yang terdapat pada orang lain yang tidak akan menyukai pembicaraan tentangnya. Pembicaraan itu misalnya pembicaraan yang berkenaan dengan kekurangan tubuhnya. Misalnya menyebutkan bahwa orang itu penglihatannya rabun, kepalanya juling, kepalanya botak, atau sifat-sifat lain yang sekiranya tidak disukai untuk dibicarakan. Pembicaraan yang berkenaan dengan keturunan, misalnya menyebutkan ayahnya bahwa seorang yang fasik, seorang yang struktur sosialnya rendah, atau sebutan-sebutan lainnya yang tidak disukai jika dibicarakan. Pembicaraan yang berkenaan dengan akhlak, misalnya menyebutkan orang itu kikir, congkak, sombong, atau sifat lain yang tidak disukai jika dibicarakan. Pembicaraan yang berkenaan dengan masalah agama, misalnya menyebutkan bahwa orang itu pencuri, pendusta,
peminum alkohol, atau sebutan-sebutan lain yang tidak disukai jika dibicarakan. Pembicaraan yang berkenaan dengan urusan dunia, misalnya menyebutkan bahwa orang itu berbudi pekerti rendah, menganggap remeh orang lain, tidak pernah menganggap hak orang lain pada dirinya, dan sebutan-sebutan lain yang tidak disukai jika dibicarakan. Untuk menghindari perilaku gosip, Imam Ghazali membagi dua cara, yaitu secara garis besar dan secara terperinci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.